Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Dian Saputra dengan NIM 2362700058. Ini saya akan jelaskan suatu metode, yaitu metode session dalam sebuah website. Nah, ini juga merupakan bentuk UAS dari mata kuliah pemrograman web lanjutan. Nah, mungkin langsung saja ya. Di sini saya membuat sebuah website sederhana tentang website himpunan mahasiswa program studi sistem informasi. Nah, jadi nantinya di sini kita akan belajar, sama-sama belajar sih, belajar tentang cara kerja dari session ini secara sederhana. Oke, mungkin langsung saja ya. Pertama saya jelaskan dulu bagaimana cara kerja dari website ini ya. Nah, pertama itu di sini pasti ya seperti website pada umumnya itu pasti ada halaman yang namanya halaman home ya. Ketika kita pertama kali mengunjungi website pasti akan disuguhkan dengan UI halaman home ya, seperti ini kurang lebih. Kemudian di setiap website itu, contohnya seperti website yang apa ya, kayak website pemerintahan begitu kan, pasti dia ada halaman login. Atau website seperti website universitas begitu, pasti dia ada halaman login. Nah, ini kita klik masuk untuk login. Nah, di sini halo sobat SI. Oke, di sini kita dimintai login ya. Nah, kebetulan di sini saya sudah mempunyai akun dari database ini. Kita buat langsung dari databasenya. Jadi di user, nah ini udah dua. Kita praktekkan yang bagian satu saja, yang ID-nya satu nih, super admin. Oke, salah. Nih. Oke, langsung. Tadi emailnya itu superadmin. Nah, superadmin@gmail.com, terus passwordnya. Nah, di sini kita login sebagai admin. Jadi contohnya ini sebagai admin ya. Jadi usernya enggak ada. Ini kita sebagai admin. Jadi ketika kita login itu kita login sebagai admin ya. Kita login sebagai admin, nanti kita akan masuk ke halaman dashboard ya. Seperti biasa dashboard admin itu seperti ini kurang lebih. Nah, di sini kemudian admin itu bisa tambah data, bisa hapus, kemudian bisa update atau edit. Kemudian juga di sini ada generate. Nah, tapi mungkin generate ini enggak usah. Kita coba dulu websitenya. Misalnya kita mau tambah data nih, tambah data. Nah, satu aja nih. Nah, tambah data ya. Namanya Fadli. Oke, jangan kapital lah. Fadli. Terus alamat, misalnya Jalan Lagarutu. Selanjutnya telepon, misalnya begini. Oke, sudah. Emailnya misalnya Fadli php@gmail.com. Nah, misalnya gitu ya. Terus username-nya Fadli bad killer gitu. Biasanya username-nya pasti ada tanda pagar terus angka. Nah, kurang lebih begitu. Terus motivasi. Nah, ini motivasinya kayak begini. Nah, tetap hidup aja gitu. Punya pilih foto profil ya. Nah, sini saya pilih yang ini aja. Oke, slotnya simpan. Nah, data berhasil disimpan.
Oke, berhasil ya disimpan. Terus misalnya di sini ada kesalahan data, jadi kita mau edit. Oh, bisa. Tinggal klik tombol edit, kemudian misalnya gambarnya di sini salah upload gambar, jadi kita bisa pilih lagi gitu. Pilih gambar yang yang ini. Oke, kemudian simpan. Data berhasil disimpan. Oke, berubah ya. Jadi misalnya kita salah data nih yang bagian Fadli nih, jadi kita mau hapus lagi, bisa. Oke, data berhasil dihapus. Nah, ini juga terhapus di database-nya ya. Yang ininya Fadli kita cari ya, yang Fadli. Oke, enggak ada Fadli, sudah hilang ya. Terusnya ada di bawah sini. Oke, kurang lebih websitenya begitu ya. Sama sih seperti website pada umumnya, ada CRUD-nya, create, read, update, delete. Nah, langsung ke bagian session. Nah, pertama salah code dulu. Kita lockout dulu ya. Nah, lockout. Oke, berhasil lockout di bagian beranda. Nah, umumnya itu misalnya kita sekarang ada di halaman utama atau halaman home. Nah, di halaman utama itu kita bisa akses dalam website ini ya. Kita bisa akses dua halaman, yaitu halaman login sama halaman home-nya ini. Jadi di sini ya kita bisa akses halaman login. Kita bisa akses halaman beranda atau home-nya ini tanpa perlu memasukkan apa-apa, jadi bebas ya kita di sini. Maksudnya bebas begitu. Nah, selanjutnya ketika kita belum login, misalnya kita mau akses halaman admin tadi ya. Nah, di sini misalnya saya mau ganti langsung begitu. Kita tekan. Nah, ini tidak bisa ya kita akses halaman admin. Nah, ini kenapa? Nah, itulah fungsi dari session. Nah, di sini saya jelaskan kenapa bisa kita tidak bisa mengakses halaman admin sebelum kita login terlebih dahulu. Jadi kita harus login dulu sebelum kita bisa mengakses halaman admin tadi. Nah, di sini saya akan jelaskan. Berarti di bagian login ya. Nah, di sini. Nah, ini ada namanya session. Nih, session. Kita fokus di session aja ya. Nggak usah yang di bawah-bawah ini. Karena ini kontennya tentang session. Oke, tugasnya UASnya tentang session. Jadi kita jelaskan yang session saja. Kalau yang lain-lain ini mungkin nanti aja lah kita jelaskan. Oke, yang pertama ini di session. Nah, ada session start. Nah, apa fungsi dari session start ini? Yaitu untuk memulai sesi itu sendiri. Jadi misalnya kalau kita mau buat kodenya ini saja tanpa adanya session start, nah itu sessionnya ini tidak bisa jalan karena ini merupakan ibaratnya kayak pemanggilan dari si session itu sendiri. Jadi kita panggil dulu sessionnya dengan cara session start, baru kita bisa mengeksekusi atau membuat logika dari si session ini. Nah, selanjutnya di sini ada if. Jadi if ini arti kode ini dia mengecek apakah sesi user ini sudah ada. Jika sudah ada, maka arahkan ke halaman admin. Nah, jika sebaliknya, jika belum ada, maka kita tidak bisa akses halaman admin. Makanya tadi kita disuruh login dulu ya. Jadi kita harus login dulu untuk bisa akses si halaman admin. Jadi ketika kita belum login, maka kita tidak bisa akses halaman admin PHP-nya. Oke, di sini saya kasih contoh ya. Seperti tadi, namanya super admin. Terus sendinya. Nah, sini bisa ya. Karena kita sudah login. Jadi ini kodenya mengecek apakah sudah ada sesi dari user ini. Jika sudah ada, berarti kita diarahkan ke halaman admin. Jika belum ada, kita tetap tidak bisa masuk. Berarti kita diarahkan di halaman login. Jadi harus login dulu.
gitu. Oke, selanjutnya ini. Selanjutnya yang bagian apa ya? Oh, ini bagian home. Nah, kita misalnya kita sudah login, terus kita kembali ke home. Nah, selanjutnya ketika kita klik masuk di bagian home-nya ini, maka kita tidak perlu login lagi. Kenapa tidak perlu login lagi? Karena sebelumnya kita sudah login. Jadi logikanya ketika pengguna itu sudah login, kemudian ingin masuk lagi, jadi sudah tidak perlu login lagi, langsung masuk ke halaman dashboard atau halaman adminnya. Jadi ketika kita mau login lagi, kita harus logout dulu begitu. Jadi kita harus misalnya sini ya, logout. Nah, logout baru kita bisa login lagi. Nah, bisa login lagi, kembali ke halaman login. Oke, itu saya jelaskan. Nah, di sini sama saja sih sebenarnya, cuman ada perbedaan sedikit aja. Jadi ini sama seperti biasa, ada session start. Nah, ini session start gunanya untuk memulai kode dari si sesi ini. Selanjutnya ada if. Jadi dia cek lagi user. Nah, dia cek lagi user, tapi ini bedanya ada tanda apa ya? Ada tanda icon ini. Bukan icon, apa sih? Simbol tanda seru begitu. Ada simbol tanda seru. Nah, ini sangat berpengaruh ini. Saya saja tadi salah ini. Jadi perlu diperhatikan teman-teman. Nah, ini fungsi dari tanda seru ini bisa kita artikan sebagai not ya, atau apa ya, bukan begitu. Jadi atau bukan atau tidak. Jadi logikanya sekarang terbalik. Kan kalau tadi kan itu kita cek sesi user. Jika yang login, jadi kita cek sesi user. Kalau misalnya sesi usernya ada, maka diarahkan ke halaman admin PHP. Nah, yang bagian admin ini dia cek jika sesi usernya belum ada, maka diarahkan ke halaman login.php di halaman admin. Nah, jadi jika sesinya belum ada, maka diarahkan ke halaman login.php begitu. Jadi yang bagian ini, bagian login tadi ini jika sudah ada, yang admin jika belum ada, kebalikannya, karena ditandai dengan simbol tanda seru. Jadi simbol tanda seru itu artinya not atau bukan atau tidak. Jadi makanya tadi kita diarahkan ke halaman login kembali. Oke, jadi begitu kurang lebih logika dari session ya. Jadi misalnya ada dua halaman ya, seperti yang saya jelaskan tadi, ada dua halaman. Kita tidak bisa mengakses halaman lain jika misalnya kita belum login. Itu fungsi dari si session. Jadi kita tidak bisa akses halaman sebelum kita menjalankan sebuah fungsi yang diberikan atau yang dibuat dari si session tadi. Jadi misalnya ketika kita belum login, itu kita tidak bisa akses halaman admin tadi. Jadi kita harus login dulu sebelum kita bisa akses. Kemudian begitupun sebaliknya, misalnya kita sudah login nih, terus kita mau login lagi, itu tidak bisa karena kita belum logout.
Jadi harus login dulu. Jadi harus logout dulu, kemudian baru bisa login lagi. Nah, kurang lebih logikanya kayak begitulah kurang lebih ya. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.